Jadi hari ini aku bakal terbang ke Bali karena ada beberapa meeting dan ketemu beberapa, ya bukan meeting ya, silaturahmi beberapa dengan vendor-vendor dan juga distributor. Dan kebetulan juga ulang tahun ponakan aku yang tercinta. Oke, good morning. Sekarang udah ada di Bali, kemarin di Surabaya, sekarang di Bali. Di Bali ngapain sih? Kerja juga, jadi bukan liburan. Live bareng. Nanti ada makan siang sama para distributor buat di Bali, malam juga ada dinner. Dan besok ulang tahun Suri. Besok kita ada ulang tahun Suri. Agak mendung ya, hujan ya tadi malamnya. Aku tidur agak malam sih dari malam, udah berturut-turut di Surabaya, aku nggak bisa tidur. Karena kamar aku lampunya nggak bisa mati. Dan aku nggak bisa tidur kalau lampunya nggak mati. Aku harus tidur gelap, kalau nggak gelap aku nggak bisa tidur. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Aku tuh kemarin tuh capean gitu, karena memang kebetulan kurang istirahat dan aku lagi padat banget, terbang sana sini. Terus hari di mana di Surabaya, aku tidurnya nggak nyenyak karena lampu di atas tempat tidur aku tuh nggak bisa mati. Dan aku baru tidur sekitar 1:30 dan jam 6 apa jam berapa aku udah harus ke rumah sakit untuk check up waktu itu. Tiba-tiba nyampe Bali aku udah yang capek banget, mataku sakit banget. Habis kerja biasanya langsung pulang tidur cepet bangun, karena mau tidur setelat apapun pasti aku bangunnya pagi. Jadi aku harus pulang lebih cepet, tidur lebih awal. Balik mandi bla bla bla, 1:30 baru tidur, ngantuk. Dan jam 7:30 tadi kebangun, mataku sakit, gatel banget nih matanya. Katanya sih kalau mata sakit terus gatel gini-gini itu kurang istirahat, kecapean. Ya, udah gatel banget. Tuh. Oke, kita sana. Nah, selanjutnya aktivitas aku di Bali setelah aku check-in ke hotel dan langsung aku ada meeting dan ketemu toko-toko. Nah, toko-toko yang ada di Bali ini yang udah menjual produk-produk aku, jadi aku ketemu mereka. Sekarang kita di Obroy, ini ada meeting sama Surya, Paulina Katarina. Jadi ini tokonya yang akan mereka bangun, terus mereka pengen ada brand make up sama brand skincare apa make up. Jadi mau jadi tempat di mana kita bisa taruh produk kita, tapi ini masih tahap diskusi. Bos, halo bos. Hai, dari mana? Dari rumah. How are you? Nice to see you. Good. How are you? Aku lupa rumahmu udah nggak di sini lagi ya? Iya. Oh iya, I was like, why am I waiting there to see if you came from there? I know. So this is gonna be 2 ruko. Jadi 1. Dari sini kasirnya di sana. We got this big onyx table coming, baju-baju. Maunya consignment area di sini gitu. Nih kenalin. Hai Surya. Nih Pike bukan PK. Dia bilang PK. PK PK salah juga. Kita nge-push pengen ada dimanapun kita pergi, orang cari produk kita ada. Ya tujuannya harus itu. Jadi penyebaran harus rata supaya cepet laku. Jadi kita kan ya namanya pengusaha ya, namanya dagangan harus laku dong. Jadi kita harus usahain. Salah satu
kuncinya adalah juga kita ingin memperluas distribusi. Sorry loh, aku nggak bisa nemenin tadi mau ngopi-ngopi. Oh, goodbye. Ya, we see again. Bye-bye. Thank you, Sur. Bye. Kalau dibanding pandemi of course Bali is dead, mati seada-adanya karena nggak ada pesawat internasional. Karena sekarang udah ada international flight sudah mulai masuk, jadi kita udah senang. Hotel-hotel mulai ada penduduknya, ada pengunjungnya, jadi happy ngeliatnya walaupun agak macet kayak ya Bali udah mulai macet nih. Tapi satu sisi happy karena seneng karena banyak harapan untuk pariwisata dan juga ekonomi Bali. Halo, BA juga. Oke. Iya, jadi aku di Bali juga ketemu distributor dan toko-toko untuk menanyakan bagaimana barang aku, jualannya oke apa enggak, silaturahmi di situ. Halo, pagi. Siang kok pagi. Halo. Ayo masuk. Ayo, coba aku mau cek semua ini. Ayo masuk. Sini. Yuk, sini yuk. Di Murni. Terus kamu di mana? Kristin, Kak. Kristin. Oh, kamu? Lagi Murni Murni 1. 1. Oke, mantap. Ya udah, keren. Thank you ya, jualannya mudah-mudahan ini ya, semangat ya. USP-nya tahu semua kan ya? Maksudnya udah hafal ya? Ini, kamu dari mana? Saya sales di area Bali, Bu. Bali ya? Oke. Si ini ya siapa? Fitri, oke. Jadi aku ketemu mereka, ngajak mereka makan siang, ya dan lain halnya. Lebih deket lah. Ini kita bersama tim-tim di Bali yang jualannya gencar banget ya. Semangat jualannya. Baru meeting distributor dan deal dengan distributor akhirnya alhamdulillah Bali udah secure. Sekarang kita nanti malam toko kita meeting makan-makan sama toko. Bersama para toko-toko dan again inilah pekerjaan kita menjamu supaya mereka jualannya juga oke. Yuk kita makan dulu. Kita lihat kondisi dalam. Kayak ada Pak Menteri dalam nggak enak. Oke, Duh. Oke, hari ini perjalanan aku di Bali sudah selesai. Makan malam bersama para toko-toko, owner toko, dan kita mau pulang. It's a long day, harinya panjang banget. Oke, setelah ini dan itu, besokannya sebelum aku pulang, itu adalah bertepatan dengan ulang tahun Suri. Jadi kita ke Pantai Dingin karena Suri mau, dia ulang tahun di pantai, dia mau surfing. Suri ulang tahun di pantai, anak pantai lagi mau ulang tahun di pantai. Jadi kita mau sebelum berangkat, sebelum terbang, kita mau party sedikit sih. Kasih mereka surfing. Anak 14 tahun. Jadi kita samperin bentar. Oke lu? Ini anak pantai, ya udah. Terus udah gitu, apa ya, supir aku agak nyasar-nyasar gitu, jadi harusnya nyampenya cepet malah jadi lama gitu. Jadi tapi akhirnya sampai dan pas juga Suri di situ ulang tahun, terus dia ya. Hello. Hi, can you put the vlog away? Pas ngeliat ada kamera gitu, oh my god, ngapain bawa kamera, malu gitu. Karena anak remaja ya, 14 tahun, udah mulai ngerti. Agak masih mirip-mirip yang suka gitu, tapi lebih kalau ada teman-temannya lebih kayak sok cantik, sok manis gitu sih. How old are you? 14.
14. Ya namanya juga manusia tubuh lah ya. Ya it's okay gitu. Nah, manusiawi dan normal gitu. Cuma ya kayak kan dulu bayi ya kita lihatnya tuh sekarang tiba-tiba begitu kayak hah, time flies. Udah itu aja. Hi, how are you? And who is this and who is this and who is everybody? That's Olivia. Olivia. China and America. Haha. Bro. We met before. Yeah. Yeah, I That remember was you. Anissa, and then they're twins. I know, of course. And that's Jazz, and then Arkelia, Tuta's daughter. Oh, wah, iya. Wow. Wah. Such a big girl now. Bapaknya surfer, jadi memang diajarin surfing dari kecil. Dari kecil diajarin, cuma mungkin karena sibuk sekolah dulu, jadi surfingnya itu bener-bener cuma abis sekolah. Kalau sekarang, jadi aku baru diceritain sama ibunya Suri, Feby. Mami, I don't want, I have to quit school and homeschooling. So I can surf every day. Jadi dia udah mulai obses dengan surfing, dia mau ikut, dia mau jadi profesional atlet. Jadi kayaknya dia bilang, soalnya dia sama temen-temennya udah mulai kesalip. Jadi waktu itu dia pernah ikut kontes, dia biasa menang. Tiba-tiba sekarang udah mulai agak mundur nih. Ternyata temennya itu homeschooling. Jadi temen-temennya lebih banyak punya waktu latihan dibandingin dia, karena dia masih sekolah kan. Jadi karena masih sekolah, dia harus ada di kelas sampai jam 3. Jadi agak susah untuk latihannya. Jadi dia benar-benar mau jadi atlet surfing. Dia benar-benar mau jadi atlet surfing. So ya, kita support. Harapannya buat Suri tambah jago surfingnya. I fully support her untuk menjadi atlet surfing, latihan dan jadi atlet nasional buat surfing. Tuta, gila gede banget. Hello. What do you want? Nothing. Yeah, I don't want to give it. No. AirPods, mine broke. Actually, I don't want AirPods. I like the wire ones. Nggak usah, nanti kita trip. We go Japan again. No, it's fine. When I go to Jakarta, I can pick one out. Okay. Maybe So, I'm going on April. okay. So, bye. I'm gonna Bye. go. Bye. Happy birthday. Thank you. 14 ya? Oh wow, big girl. Bye. Bye. Oke, jadi kita langsung sarapan di salah satu kafe yang paling hits dan rame di daerah Brawe. Oke lah, gitu makanannya oke, enak, rame, jadi susah dapat tempat duduk. Jadi sekarang kita lagi mau sarapan, sebenarnya brunch ya, karena dari tadi kita ada kerjaan sedikit, so kita mau mereview. Aku coba begonya. Kalau begonya lumayan enak. Ini enak. Sebenarnya nggak beda dari yang di New York ya. Kalau New York kan begonya enak banget. Begelnya ya bagel ya yang terenak yang pernah aku makan memang di New York. Emang asalnya sama orang kalau kayak makan sate lilit paling enak pasti di Bali. Ya nggak tahu ya, maybe. Orange juice juga enak banget. Orange juice.
rasanya ada asidik tuh apa sih, ada kayak ada asam-asamnya gitu ya. Tapi mungkin itu jenis beansnya ya. Karena kalau kopi itu kan sebenarnya bukan cuma sekedar kopi ya, itu ada takarannya, roastingnya gimana, beansnya apa aja. Jadi tapi bukan berarti nggak enak, tetap enak. Karena aku pakai oat milk, aku nggak pernah pakai susu biasa lagi, dan dia ada pilihan oat milk. Jadi kalau udah ada pilihan oat milk, aku suka. Itu jadi poin plus buat aku karena aku nggak minum susu biasa. Aku nggak minum susu sapi lagi, jarang lah. No, this is true story ya. Salah satu global warming yang membuat global warming ini dunia semakin panas itu adalah industri peternakan sapi. Karena sapi itu butuh air bersih, butuh lahan. Kebayang dong kalau kita makan daging setiap hari, artinya konsumsi daging kan banyak nih. Terus udah gitu demand-nya jadi tinggi, berarti kan untuk peternakan akan semakin butuh lahan yang gede. Nah, untuk ngasih makan si sapi-sapinya kan supaya dagingnya enak, airnya harus air bersih. Berarti kebutuhan air bersihnya juga banyak. Terus belum lagi gandum-gandumnya, itu kan juga mengambil lahan gede juga gandum. Terus udah gitu sapi dipaksa hamil, terus anaknya dipisahin dari ibunya. Oh, kasihan. Tapi kadang-kadang aku juga masih makan daging gitu. Karena pilihan makanannya juga brunch, breakfast gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi pilihan yang tepat juga. Ini rame banget sih, tapi ramenya tuh banyak lokal ya. Tapi bule juga banyak datang sih. It means it's good. It means it's good. Keluarga aku semua udah vegetarian. Cuma aku aja yang masih agak-agak, ya kalau kadang-kadang di Jakarta suka susah ya. Kalau di Bali mah gampang banget. Makanan non daging tuh banyak banget dan pilihannya enak-enak. Kalau di sini lumayan agak susah. Jadi kadang-kadang kita lapar ya udah biar cepet aja gitu. Tapi udah mulai, terutama susu sapi sih aku udah deh, sebisa mungkin kurangin. Yang sekarang aku lagi di RTV, ini ada perdana dari Lunite yang paling ditunggu-tunggu, pastinya talk show ringan, talk show yang ya kita ingin pastinya mengulik tentang si narasumber tapi juga dihibur dan dibalut oleh komedi. Nah, komedi bagiannya Akbar aja ya, jangan gue suruh mikir emang tulang punggungnya komedi Indonesia aja, udah itu jangan saya mah nanya-nanya aja gitu ya. Kalau kadang-kadang lucu dikit ya karena keadaan. Jadi ya gitu, jadi mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan seneng dengan tayangannya kita. Jadi ini perdana. So, stay tune. Terima kasih sudah berkumpul bersama untuk syuting perdana di acara Lunite. Tepuk tangannya dong. Semoga Lunite bisa memberikan hasil yang maksimal untuk RTV. Amin. Aku pernah kerja sama bareng Akbar, beberapa kali pernah ketemu. Tapi kalau secara co-host dan bareng nempel ini pertama kali. Dan kadang-kadang ya dia mau ngejok aku suka patahin. Karena aku nggak tahu kapan dia mau ngejok gitu. Dia lama kan Jadi baru mau ngomong, dia baru, ya Allah sorry Bar, gue kayaknya patahin jok lo. Ke depan kan di pagar nih, ini saking gede bangunan ya. Dari pagar ke sini itu harus naik ojek. Seru. Untungnya episode pertama temen ya. Cuma memang karena episode pertama itu kan selalu yang membuat masih ngeraba-raba flow-nya ini gimana, ininya gimana. Tapi setelah yang kesekian akhirnya lebih rileks lah. Cuma mungkin memang syutingnya di bulan puasa jadi agak haus. Banyak ngomong. Coba nih. Seru gitu, maksudnya semuanya bermain dengan keseruan lah.
Nah penasaran kan kayak gimana serunya kita ngobrol-ngobrol? Ya udah nggak usah kemana-mana, jadi nonton besok di Luna hari Sabtu dan Minggu jam 10 malam, oke? Thank you love for watching, see you next time.